Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari yang penuh dengan syukur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari ini sebagai syukurnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas segala nikmat yang sangat banyak Allah berikan kepada beliau. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad al-kautsar, nikmat yang sangat banyak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang teristimewa, yang melebihi para nabi dan para rasul sebelum beliau. Maka Allah perintahkan kepada beliau cara mensyukurinya bagaimana? Fasalli li rabbika. Yang pertama, cara mensyukurinya adalah dengan salat. Maka kita sebagai hambanya meniru cara syukurnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita melaksanakan salat Idul Adha. Kemudian nanti setelah ini dilanjutkan wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Maka cara mensyukurinya hari Idul Adha ini, yang pertama kita sholat Idul Adha, yang kedua kita lanjutkan dengan menyembelih hewan kurban. Hadirin mohon Allah Subhanahu wa taala, Allah beri kita umur panjang sehingga kita masih bertemu dengan bulan Zulhijjah ini, bulan yang sangat mulia. Begitu banyak keistimewaan yang Allah SWT berikan di dalam bulan Zulhijjah ini. Bulan Zulhijjah ini dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, ada 2 bulan yang amalan-amalan di dalam bulan tersebut tidak akan dikurangi, yaitu 2 bulan tersebut termasuk bulannya hari raya bagi orang Islam, yaitu Ramadan dan Zulhijjah. Bulan Ramadan amalan kita begitu banyak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sedikit dari kita yang menyadari bahwasanya bulan Zulhijjah pun memiliki kemuliaan yang begitu mirip dengan bulan Ramadan. Hadirin mohon Allah Subhanahu wa taala, di antara kemuliaan bulan Zulhijjah yang paling utama adalah bulan ini dilaksanakan ibadah haji, sehingga nampak tergambar betul dari namanya saja sudah jelas Zulhijjah. Berasal dari 2 kosakata zu dan al-hijjah. Zu artinya milik, al-hijjah artinya haji. Bulan yang memiliki ibadah haji di dalamnya. Bahkan haji juga dilakukan oleh orang-orang yang sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi dan rasul, yaitu zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah orang-orang sudah haji. Dapat syariat dari mana mereka? Mereka mengikuti syariatnya baginda Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka karena mengikut dari syariatnya Nabi Ibrahim, sampai sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul, mereka sudah haji. Kemudian disempurnakan lagi ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi dan rasul, ibadah haji disempurnakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan yang kedua dalam bulan Zulhijjah ini, bulan Zulhijjah ini termasuk Ashhurul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ada 4 bulan yang Allah muliakan. Saking mulianya, orang-orang Arab baik yang beriman maupun tidak beriman tidak berani mengadakan perang di bulan-bulan tersebut. Apa saja bulan tersebut? Yang pertama Zulqa'dah, yang kedua bulan Zulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, yang keempat bulan Rajab. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan amalan-amalan dilipat gandakan di bulan-bulan tersebut. Allah SWT khususkan bulan tersebut untuk fokus amal.
sehingga orang-orang Arab tidak berani mengadakan perang. Bahkan orang tidak beriman sekalipun, orang kafir sekalipun tidak berani mengadakan perang di bulan-bulan tersebut. Yang ketiga, kemuliaan bulan Zulhijjah ini 10 hari awalnya Allah Subhanahu wa taala lebih cintai untuk dibuat amalan di dalamnya melebihi hari-hari yang lain. Allah Subhanahu wa taala memberi banyak amalan yang begitu besar, begitu istimewa di dalam 10 hari dalam bulan Zulhijjah, terutama bagi saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan haji. Di tanggal 9 kemarin, maka orang-orang yang berhaji mengadakan wukuf di Arafah. Inilah amalan utama dalam haji, sehingga baginda Rasulullah SAW bersabda, Al-Hajjul Arafah, haji adalah Arafah, menunjukkan Arafah ini amalan terpenting dalam ibadah haji, sehingga orang yang tidak wukuf di Arafah maka hajinya tidak sah dan wajib mengulanginya. Kalau bagi orang yang belum mampu untuk haji, maka belum wajib untuk berangkat haji. Tetapi jika orang sudah berangkat haji tidak wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah dan tahun depan harus diulang lagi. Tahun depan, sedangkan kita haji mungkin mengantri bisa belasan tahun, bahkan 20 tahun lebih. Menunjukkan pentingnya Arafah, dan Arafah ini berada di tanggal 9 kemarin. Bagi kita yang tidak berangkat haji, maka kita disunahkan untuk berpuasa. Puasa Arafah Allah Subhanahu wa taala ganjar, Allah Subhanahu wa taala beri pahala, Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan 9 Arafah ini sebagai penghapus dosa kita setahun yang lalu maupun setahun yang akan datang.